Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Sakti Salih dan Salihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan anak-anak dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran SPDP dan PPKN. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hari ini kita masih belajar melalui daring ya, buat harap kalian tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatannya agar besok pagi kita dapat melaksanakan pelajaran melalui tatap muka di sekolah. Semangat ya. Sekarang dengarkan Bu Ata dulu. Bu Ata akan menjelaskan muatan pelajaran SPDP tentang karya seni dekoratif. Seni dekoratif merupakan kegiatan menghias atau memperindah suatu benda atau bangunan maupun objek. Motif yang digunakan untuk menghias benda dapat berupa tumbuhan, hewan, alam, dan manusia. Ini contohnya. Ini merupakan contoh motif tumbuhan. Kalau ini contoh motif tumbuhan dan hewan. Alat yang diperlukan untuk membuat karya seni dekoratif antara lain buku gambar, pensil, penghapus, pensil warna, krayon, dan spidol. Ya. Pensil warna, krayon, dan spidol digunakan untuk mewarnai gambar seni dekoratif. Mengapa karya seni dekoratif harus diwarnai? Karena untuk memperindah dan mempercantik ya. Kalau tidak diwarnai tentu saja kurang menarik ya, sehingga kita perlu untuk menghias dan mewarnai karya seni dekoratif yang kita buat. Jelas ya? Sekian untuk pelajaran SPDP. Buat lanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu PPKN. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sesuai peran dalam keluarga. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Siapa yang tahu? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi hak dan kewajiban itu berkebalikan. Kalau hak itu yang kita terima, sedangkan kewajiban itu yang harus kita lakukan. Jelas ya? Kalau sudah jelas, buat lanjutkan. Perhatikan contoh hak dan kewajiban dalam keluarga antara lain sebagai berikut. Nih, ada gambar. Di sini gambar ayah mencari nafkah sebagai bentuk kewajibannya di keluarga. Jadi, ayah bekerja itu merupakan suatu kewajiban. Kewajiban untuk mencari nafkah ya. Mencari nafkah untuk siapa? Untuk keluarganya. Itu merupakan contoh dari kewajiban. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Di sini ada gambar anak membantu ibu sebagai bentuk kewajiban di keluarga. Jadi
Nah, kewajiban anak itu adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah, pekerjaan sederhana, misalkan membantu ibu memasak. Jelas ya? Nah, ini Bu Atta punya contoh hak dan kewajiban orang tua, ya. Hak orang tua yang pertama, dihormati anggota keluarga. 2. Mendapat kasih sayang dari anggota keluarga. 3. Mendapat bantuan dari keluarga dalam mengurus rumah. Ya, yang pertama dihormati anggota keluarga. Jadi di dalam keluarga itu harus saling menghormati. Setiap anggota keluarga itu mempunyai hak untuk dihormati. Kemudian yang kedua, mendapat kasih sayang dari anggota keluarga. Nah, jadi anak-anak kelas 3 Sakti pasti akan mendapatkan kasih sayang dari ayah dan bunda di rumah. Yang ketiga, mendapat bantuan dari keluarga dalam mengurus rumah. Nah, contohnya tadi bunda mendapatkan haknya, yaitu apa? Saat memasak, dibantu oleh anaknya. Haknya bunda. Haknya ayah, misalkan ayah sedang mencuci motor. Ayah juga punya hak untuk mendapat bantuan dari anaknya. Misalkan bantuan dalam membantu mencuci motor. Nah, itu juga haknya ayah. Jelas ya? Sekarang contoh kewajiban. Nah, tadi kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kewajibannya orang tua itu apa? Yang pertama, mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarga. 2. Memberikan kasih sayang untuk seluruh anggota keluarga. Jadi ayah dan bunda itu wajib memberikan kasih sayangnya ke anak-anaknya. 3. Menyediakan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Contohnya bunda menyediakan makanan dan minuman, ya, menyiapkan pakaian. Itu merupakan kewajiban dari orang tua. Jelas ya? Nah, sekarang Bu Atta lanjutkan. Sekarang gantian. Hak anak. Hak anak ada apa saja? Yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua dan seluruh anggota keluarga. Ya kan? Nah, yang kedua, memperoleh makanan, pakaian, dan pendidikan. Nah, jadi anak itu punya hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, makanya anak-anak kelas 3 Sakti kan disekolahkan oleh kedua orang tuanya. Selain itu, di rumah ayah dan bunda juga mendampingi anaknya belajar. Seperti itu. Kemudian, kewajibannya anak. Kewajibannya itu apa? Yang pertama, patuh menghormati orang tua. Jadi anak itu kewajibannya patuh terhadap orang tua. Boleh enggak kita membangkang? Tidak boleh. Ya, itu tidak sesuai. Yang kedua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan sederhana di rumah. Nah, kewajibannya seperti itu. Ayah sedang membersihkan kebun. Kewajibannya anak apa? Membantu ayahnya membersihkan kebun. Bunda sedang membersihkan rumah. Nah, boleh nggak anaknya malah main? Nggak boleh. Kewajibannya membantu bunda membersihkan rumah. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Jadi yang kita dahulukan itu kewajibannya dulu. Setelah kewajiban kita laksanakan, baru kita akan memperoleh hak kita. Keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan Pancasila sila kelima. Ayo, ada yang tahu bunyi sila kelima itu bunyinya bagaimana ya? Nah, bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
itu merupakan ya pengamalan Pancasila tentang keseimbangan hak dan kewajiban. Ya. Sila kelima dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, buat akhiri pelajaran pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ilmunya akan memberikan manfaat bagi kita. Nah, buat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.